silahkan pencet tombol subscribe. Mohon bantu share, like, dan supaya berkembang akun Asepku channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore ya. Masih sama di akun Asepku Channel. Kali ini kita akan mendengarkan sedikit cerita di balik sebuah klasik yang ada di kawasan Cilodong ini. Pemirsa, sejarah dulu bahwa Cilodong ini adalah salah satu tempat lokalisasi prostitusi, dan salah satunya ini Mi atau Mama ini dulu menjadi salah satu bagian daripada pelaku apa ya namanya, sebagai apa ya Ma? Ya kalau sekarang mau mucikari. Sebagai mucikari. Jadi di sini tuh ada praktek prostitusi ya Maya? Iya. Kalau sekarang apa namanya itu prostitusi atau pelaku itu tuh apa namanya? Tahu apa sih ya sekarang nggak tahu PSK zaman. ya? PSK. Praktek ya, pekerja seks komersial. Begitu. Pemirsa. Jadi kita bercerita hari ini, setiap orang mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu tidak untuk dikenang ya Maya, tapi dijadikan pembelajaran ya Maya, dijadikan pembelajaran untuk jalan yang terbaik, menatap jalan. Kita dengarkan cerita singkat dulu seperti apa. Sekarang kita dengar cerita dari Mama ini. Mama ini membangun musola dari 63 kakak. 63 kakak yang ada di wilayah sini itu nggak ada tersentuh dengan pendidikan agama sama sekali, hingga Mama mempunyai inisiatif dengan kocek uang sendiri membangun musola, memulai sebuah peradaban Islamiyah di situ. Membenerin bukan bangun, memberesin musola ya. Ya soalnya kan awalnya ada, cuman belum ada yang menempati, belum ada yang ngurus gitu, karena masih gelap lah di dalam agama gitu, belum ada yang begitu mengenal gitu. Iya, iya. Jadi gimana Mah? Menurut ceritanya dari awal Mama mucikari hingga mendapatkan hidayah hingga sampai sekarang insaf taubatan nasuha, itu bagaimana ceritanya Mah? Ceritanya kan waktu tahun berapa ya, 2010 itu habis-habisan Rawasalam itu udah nggak bisa buka lagi. Saya yang di Rawasalamnya, bukan yang di Cilodongnya. Habis itu kan saya tuh belajar usaha yang lain kan belum bisa tadinya. Terus gimana caranya saya tuh masuk ke proyek-proyek, gimana caranya, tapi karena semua itu kan belum tahu ya, mau ke proyek juga ditipuin orang, terus cari lokasi juga gitu kan. Sambil berjalannya waktu saya itu menekat pengen berhenti dari komplek itu. Saya itu jarah dulu ke Mekah. Alhamdulillah. 2013. Umroh atau ya, ibadah haji? Umroh. Umroh. Sama bapaknya. Terus saya udah umroh kok, saya masih mikirin yang di Lembah Hitam terus gitu kan. Jadi saya apapun resikonya harus saya angkat kaki dari Lembah Hitam gitu kan. Begitu itu terus sambil berjalannya waktu saya itu belum ada modal karena udah nggak usah lagi, rumah saya jual ke proyek gitu, dulunya di proyek kawasan, kadang-kadang baru cari lokasi udah ditipu orang, udah nggak berjalan gitu, ditipuin orang terus ya. Terus mulai berjalan itu ditajuk awal proyek dapat setahun langsung berhenti dulu, terus habis setahun baru finishing lagi, berjalan lagi. Terus ada air mancur setelah ada COVID ini kan nggak berjalan. Saya di rumah setahun itu jenuh banget Pak. Terus saya mau melakukan kegiatan apa, usaha yang lain belum bisa, nggak bisa gitu ya, modal nggak ada.
Jadi saya tuh daripada saya modal belum tentu kedepannya saya berhasil, ya udah yang ada saya buat diem aja nungguin sambil tajuk buka. Sebagian saya menjalankan, itulah saya anak-anak ngaji, saya usahain apapun itu saya resiko sendiri. Gitu. Ini udah berlangsung berapa lama? Mama tuh dapat hidayahnya itu sejak kapan gitu? Sejak Covid. Sejak Covid. Iya, Jadi, masalah melakukan itu. berfitan dan sebagainya, subhanallah. Jadi di balik semua musibah ada nilai berkah gitu. Di antaranya keberkahan Mama insaf dari segala macam aktivitas dunia kelam ya Maya. Ya. Dunia kelam hingga sekarang Mama membangun masjid. Tentunya nanti suatu saat kita lihat masjidnya yang dibangun, direnovasi sama Mama seperti apa, dan nanti ada juga kesaksian dari ustadznya yang ngajarnya di sana itu seperti apa. Jadi pemirsa, semoga tayangan tontonan ini mendapatkan, dan balik semua cerita ini tentunya masa lalu tidak untuk dikenang, tapi tatapan masa depan itu yang harus kita menjadi lebih baik ya Maya. Mama Yani, kalau di sini ada yang manggil Emi, ada yang manggil Mama ya. Mama aja banyaknya mah. Banyaknya Mama. Iya. Ada juga yang manggil Emi ya. Iya. Oh. Kalau sekarang mas semenjak Covid itu, pokoknya saya mau hadir kemana itu saya datang pengajian. Subhanallah. Terus saya bimbing di Rawasalem itu karena apa? Kalau saya secara langsung belum bikin kan warganya itu menyadari. Jadi saya mancingnya itu bawa orang luar, saya bawa masuk dulu. Nah, jadi mungkin dalam hatinya kan terbuka bahwa orang lain juga datang ngaji ke sini, gitu kan. Apa saya yang orang kampungnya nggak berpikir pengen ngaji lah, menjalankan ibadah gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 8 bulan. Anak-anak ngaji setiap setengah 4 sore, terus yang ibu-ibu rotinan yasinan setiap Sabtu, terus emak-emaknya yang ngaji taksin setiap hari Rabu. Alhamdulillah. Nah, Mama ini mereka ikut Mama juga sekarang hijrah, taubat gitu, insaf ada ikut juga. Alhamdulillah saya semenjak pulang dari Mekah ini tahun 2013 saya pasrah sama anak-anak. Kan sebagian kan belum nikah. Neng, Mama mau berhenti, ini tolong jualin warung. Mama juga udah nggak mau lihat ke sono lagi, pokoknya mah taunya jual aja kata saya gitu. Terus dijual sama anak-anak, terserah kamu mau kalau ada jodoh kamu silahkan insaf, kalau belum pengen insaf silahkan ikut sama orang lain. Alhamdulillah sambil menunggu Pak warung itu laku gitu, anak-anak itu pada dapet jodoh bareng, alhamdulillahnya. Maksudnya jodoh di sini? Ya dari itu, lokasi itu dapat langsung nikah. Pada nikah dan Iya. akhirnya insaf berhenti. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ikut ke Mama pengajian, ikut juga. Enggak, orang jauh soalnya. Oh, orang jauh. Tapi masih komunikasi. Bahwa dia udah berhenti, Iya, dia Kak. menjadi lebih baik lah. Kalau ada rezeki dia datang ke sini sama suaminya. Oh, luar biasa. Masih pada ngaku gitu. Oh ya, jadi begini pemirsa, mungkin dari anak buah ya Maya, Ya. anak buahnya Mama ini berhijrah juga ikut sama Mama, dimana tidak memberikan sebuah penekanan bahwa kamu harus ngikut ke Mama, silakan, memberikan sebuah kebebasan, mau ngikut silakan, kalaupun mau misalkan mau seperti yang lama silakan. Tapi akhirnya dengan ucapan seperti itu mereka pada dapat jodoh, menikah, hingga akhirnya mereka berhenti dan sekarang menata hidupnya jauh lebih baik. Pemirsa, demikian sementara, supaya nanti kita lanjut di episode berikutnya. Stay tune terus di Asep Channel, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi. Kita dengarkan kesaksian dari beberapa orang seperti apa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi hari ini saya bersama dengan Satpol PP Purwakarta yang bertugas di area Kecamatan Bungursari, tepatnya lagi di Cikopo. Yang mana Cikopo ini yang dulunya adalah kawasan lokalisasi prostitusi. Jadi Cilodong namanya. Nah, bagaimana kesaksian atau pendapatnya dari Pak Wahid ini, seorang Satpol PP sebagai Komandan Regu atau Danru yang ada di Cikopo, Kecamatan Bungursari. Kita dengarkan kesaksian Pak Wahid dengan mie yang asalnya dari jahiliyah
hijrah mendapatkan hidayah. Bagaimana Pak Wahid mengenai Emi atau si Mamah ini menurut pandangan pendapat Pak Wahid? Baik, terima kasih Pak Asep membuka tentang si Emi yang dulunya betul bekas mantan mucikari atau germo. Nah, sampai sekarang si Emi tersebut sudah insaf, insaf betul-betul tobat. Bahkan sampai sekarang di kampungnya membangun musola untuk sarana ibadah. Belum ada musola. Nah, jadi tugas si Emi sekarang untuk menyampaikan kepada masyarakat yang banyaknya 63 kakak, jadi sekarang bisa beribadah di musola tersebut. Yang hasilnya, hasil musola tersebut itu dana tersendiri. Jadi dana Emi. Bahkan sampai sekarang musola tersebut sudah terbangun, sudah mulai terisi oleh warga masyarakat kampung tersebut. Jadi dipakai untuk majelis taklim ya, kegiatan Betul. keagamaan. Betul. Jadi luar biasa pemirsa, Cilodong ini adalah kawasan prostitusi. Ganti dari kawasan prostitusi menjadi kawasan religi, di mana dibangunkan salah satu pusat peradaban Islam, yaitu Tajuk Gede Cilodong. Di situ mulai hijrah warga masyarakat sekitar hingga mendapatkan hidayah, dan dari jahiliyah hijrah mendapatkan hidayah, yaitu salah satunya Emi yang dulunya adalah germo. Berkat hidayah dari Allah, Emi bisa berinisiatif membangun salah satu musola di kawasan lingkungan perkampungan Emi, itu sebanyak 63 ya, 63 kepala keluarga. Betul. Terfasilitasi tajuk atau musola di kawasan rumahnya menjadi pusat kegiatan pengajian, begitupun pusat keagamaan yang ada di perkampungannya ya. Betul, betul, Pak Wahid ini memang tahu persis, dia sampai melihat secara langsung. Itu kapan membangun musolanya itu, Pak Wahid? Yang saya tahu si Emi tersebut membangun musola pertengahan COVID. Nah, sampai sekarang sudah selesai dan sudah terisi. Begitu Pak Asep. Wah, luar biasa. Jadi selama COVID malah membangun musola. Betul. Membangun musola, nanti kita lihat musolanya seperti apa, kegiatan pengajiannya seperti apa, dan kesaksian dari muadzin atau salah satu pengajarnya, kita dengarkan pendapatnya seperti apa. Tentunya terima kasih Pak Wahid atas kesaksian yang disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, bisa menjadi sebuah inspirasi. Mudah-mudahan bisa hijrah dari jahiliyah, hijrah menuju mendapatkan hidayah. Betul. Terima kasih kepada semua. Silakan closing statement Pak Wahid atau kata penutup seperti apa, silakan. Mungkin itu aja Pak Asep yang dapat kami sampaikan. Sebelum sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik pemirsa, di sini ada kesaksian dari Pak Ustadz yang sekaligus sebagai salah satu yang Pak Ustadz ini tadi Pak Ustadz ini ada 2 orang Pak Ustadz nih, 2 orang Ustadz, semuanya 9 ya? Iya 9. Semuanya 9. Nah, dari ke-9-nya ini diminta bantuan oleh si Emi atau si Mama dalam pengembangan peradaban di wilayah Rawasalem, di mana di situ dulunya sebagai tempat prostitusi, dan memang dulunya itu dalam pengembangan syiar syariah agama Islam di wilayah Rawasalem oleh inisiatif dari Emah itu sendiri. Bagaimana kesaksiannya? Betulkah seperti itu? Coba bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ini ya, di
si mama cerita tentang bagaimana keadaan di kampungnya. Dalam artian memang secara dulu si mama kalau di mama warung Ya. si mama warung dari saya makanya mohon ridho dari masanya minta ridhoannya untuk supaya ustadz di sini yang ada di Tajur kiranya bisa untuk mengamalkan ilmunya, mengamalkannya, karena memang kesaksiannya memang saya alhamdulillah bersama rekan-rekan semua mengaji di sini saya berangkat ke sana dan alhamdulillah responnya memang itu bagus dan cuman memang kalau dilihat secara logika atau secara asrama gitu banyak gitu. Jadi memang sangat awam sekali. Waikun gitu kan agama teh. Jadi intinya kurang lah. Karena itu saya sama rekan-rekan semuanya mempunyai inisiatif untuk membagi-bagi jadwal. Jadi kegiatan pengajian di sana itu salah satunya jam berapa itu? Jam pada asar untuk anak-anak. Ya. Pada maghrib ada? Kalau pada maghrib tidak ada. Karena kan di bentrok ya jadwalnya di sini. seperti itu. Jadi ada jadwal pada asar, pada subuh ada nggak? Pada sini nggak ada, Nggak cuman ada. waktunya diambil dari pada asar. Pada asar. Jadi lebih diintensifkan di pada asar ini. Jadi untuk memberikan sebuah pendidikan pembelajaran keislaman, keagamaan tentang kebaharuan Islam yang ada di wilayah Rawasalam ini. Di sana masjidnya sudah terbangun. Alhamdulillah sudah terbangun. Oh, luar biasa pemirsa. Jadi itu secara gambaran sederhana dan secara singkat dari Pak Ustadz sebagai kesaksian. Ada 9 Ustadz yang diturunkan ke sana. Salah satunya ini Pak Ustadz Ape, ini Pak Ustadz Dede berangkat ke sana secara rutin bergiliran untuk memberikan pencerahan gitu, pencerahan dari perihal syariat agama Islam. Mudah-mudahan dari konten tayangan ini ada sebuah hikmah, menjadikan sebuah motivasi yang asalnya jahiliyah hijrah menuju mendapatkan hidayah. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.